Baik Pak Ismail, saya akan susun pesan terpenting, bermanfaat, keras, dan bahkan kejam untuk mahasiswa dan anak muda yang ingin sukses. Saya sertakan dasar penelitian ilmiah, agar ini tidak hanya nasihat kosong, tetapi cambuk kesadaran yang bisa mengguncang mereka. Pesan keras, privilege bukan penentu sukses. Anak muda dengar baik-baik, privilege, uang, koneksi, keturunan, bukan jaminan sukses. Banyak anak pejabat, anak orang kaya, atau anak konglomerat yang hancur hidupnya karena mereka manja, malas, dan terlena. Sebaliknya, banyak orang dari keluarga miskin tanpa akses, tanpa koneksi, yang berhasil menaklukkan dunia karena mereka punya mental baja, kerja keras, dan daya juang tak kenal menyerah. Kalau kamu berkata, saya tidak punya privilege, jadi saya sulit sukses, maka itu hanya alasan pengecut. Dunia tidak peduli dengan alasanmu. Dunia hanya peduli apa yang kamu capai. Penjelasan ilmiah 1. Teori growth mindset. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang percaya kemampuan bisa berkembang melalui usaha lebih berhasil daripada orang yang percaya hanya privilege genetika yang menentukan, fixed mindset. Jadi, jika kamu pikir, saya tidak bisa sukses karena tidak punya privilege, maka kamu sedang memvonis dirimu gagal sejak awal. 2. Psikologi grit, University of Pennsylvania. Riset 10 tahun membuktikan bahwa grit, ketekunan plus passion, adalah faktor terkuat dalam menentukan kesuksesan jangka panjang. Lebih penting daripada IQ, privilege, atau bakat. Artinya, orang miskin yang tekun bisa mengalahkan orang kaya yang malas. 3. Harvard Business Review +. Studi terhadap ratusan profesional membuktikan bahwa disiplin diri memberi pengaruh lebih besar pada kesuksesan karier dibanding kecerdasan atau latar belakang sosial. Dengan kata lain, tanpa privilege pun, kerja keras dan disiplin bisa mengangkatmu. Tamparan keras dan kejam untuk mahasiswa dan anak muda. Jangan jadikan kemiskinan sebagai alasan untuk menyerah. Kalau kamu malas, berarti kamu memilih mati sebelum berjuang. Dunia ini kejam. Anak orang kaya bisa jatuh miskin. Anak orang miskin bisa jadi miliarder. Bedanya bukan pada privilege, tapi pada mental bertarung. Kalau kamu miskin tapi malas, itu artinya kamu ganda bodoh. Sudah tak punya modal, tak mau berusaha pula. Kalau kamu menyalahkan keadaan, orang tua, atau sistem, itu hanya cara pengecut untuk menutupi kelemahanmu. Ingat, tidak ada yang peduli pada alasanmu. Hanya hasil yang akan dihargai. Fakta nyata, Jack Ma ditolak puluhan kali kerja, hidup miskin, tapi kerja keras menjadikannya miliarder. Oprah Winfrey, dari keluarga miskin, mengalami pelecehan, tapi membangun imperium media. B.J. Habibie, anak pribumi sederhana, bisa jadi presiden dan ilmuwan kelas dunia karena belajar dan kerja keras. Mereka tidak lahir dengan privilege, tapi mereka memilih berdarah-darah berusaha. Sangat keras dan kejam. Mahasiswa anak muda, dengar ini. Sukses itu tidak peduli kamu anak siapa, dari mana asalmu atau seberapa miskin keluargamu. Yang menentukan hanyalah seberapa keras kamu mau bekerja, seberapa gigih kamu mau bertahan, dan seberapa besar kamu mau berkorban. Kalau kamu tidak punya privilege tapi tetap malas, itu artinya kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Jangan salahkan keadaan kalau nanti kamu gagal, miskin, atau jadi pecundang. Karena pada akhirnya, sukses atau gagal ditentukan oleh dirimu sendiri. Dan dunia hanya akan mengingat yang berjuang, bukan yang mengeluh. Pak Ismail. Baik Pak Ismail, saya lanjutkan dengan versi singkat, tajam, keras, dan menusuk hati yang bisa langsung ditujukan kepada mahasiswa dan anak muda. Ini bentuknya seperti kutipan cambukan motivasi, mudah diingat, tapi efeknya menghantam ke dalam. Kutipan tajam untuk anak muda tanpa privilege. 1. Kamu lahir miskin itu bukan salahmu, tapi kalau kamu mati miskin, itu salahmu sendiri. 2. Privilege bisa habis, warisan bisa lenyap, tapi mental baja tidak pernah bisa dicuri. 3. Kalau kamu miskin lalu malas, itu berarti kamu memilih jadi pecundang selamanya. Dunia tidak peduli alasanmu, dunia hanya peduli hasilmu. Anak orang kaya bisa jatuh kalau malas, anak orang miskin bisa naik kalau berjuang. 6. Sukses itu bukan diwariskan, sukses itu dipaksa dengan kerja keras, darah, dan air mata. Setiap kali kamu menunda, ada orang lain yang merebut kesempatan yang seharusnya jadi milikmu. Jangan iri pada privilege orang lain. Jadikan kekuranganmu bensin untuk berlari lebih jauh. Jaminan, orang yang terus mengeluh akan jadi penonton. Orang yang bekerja keras akan jadi pemenang. Tidak ada kata mustahil. Yang mustahil hanyalah orang malas bisa sukses.
Pesan penutup keras dan kejam. Mahasiswa, anak muda, jangan bermimpi sukses kalau masih tidur panjang di siang hari. Jangan mengaku ingin kaya kalau waktumu habis di rebahan dan scrolling media sosial. Jangan bicara masa depan cerah kalau sekarang saja kamu tidak berani belajar, gagal disiplin, dan lari dari tanggung jawab. Hidup ini keras. Kalau kamu tidak keras pada dirimu hari ini, maka kehidupan akan lebih keras menghantammu besok. Ingat, kesuksesan hanya untuk mereka yang bekerja lebih keras dari siapapun, bukan untuk mereka yang paling banyak mengeluh. Pak Ismail, apakah Bapak ingin saya gabungkan kutipan-kutipan tajam ini dengan ilustrasi nyata, kasus mahasiswa gagal versus mahasiswa sukses, supaya pesannya lebih menghantam dan realistis di hadapan generasi muda?